Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Adik-adik remaja yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga tetap sehat, semoga tetap mendapatkan curahan nikmat dari Allah, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat takwa yang tidak bisa dinilai dengan apapun kenikmatan itu. Dan di antara bentuk kenikmatan iman yang kita rasakan adalah kita masih bisa merasakan indahnya dan nikmatnya salat, indahnya dan nikmatnya membaca Al-Quran, serta kita masih menikmati indahnya dan nikmatnya mendengar kajian-kajian Islam yang kita dengarkan di berbagai media maupun kita mendengarkan kajian langsung. Baiklah adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita kali ini tentang kisah seorang sahabat yang mulia yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Adik-adik pernah dengar nama ini apa belum? Ya, kalau belum akan kita kaji sekarang. Kita mengetahui bagaimana sosok beliau. Adapun yang sudah, ya tidak mengapa kita mereview kembali, memurojaah kembali, sehingga kita bisa lebih kuat untuk meneladani generasi yang pertama dari umat Islam itu, yang mana Rasul SAW telah memuji mereka. Allah juga memuji mereka di dalam Al-Quran, sehingga mereka adalah kaum yang terbaik, generasi yang terbaik dari umat ini. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, Adi bin Hatim At-Ta'i, nama lengkapnya ya Adi bin Hatim bin Abdullah bin Sa'ad bin Hashraj At-Ta'i. Ya, beliau sering dijuluki dengan Abu Wahab. Ya, masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Beliau dikenal sebagai seorang orator yang sangat hebat. Beliau adalah salah seorang kepala suku, tepatnya adalah suku Ta'i. Beliau memimpin dari masa jahiliyah dan juga memimpin sampai masa Rasul SAW mendakwahkan Islam. Beliau berdomisili di kota Kufah dan wafat di sana. Adi bin Hatim At-Ta'i mewarisi kepemimpinan ayahnya sebagai penguasa suku At-Ta'i ini. Kaum Ta'i mengeluarkan seperempat harta, ya, mereka keluarkan sebagai bentuk zakat, sebagai bentuk pajak, sebagai bentuk pajak kepada Adi untuk imbalan bagi kepemimpinan Hatim atau Adi bin Hatim atau ini. Nah, adik-adik sekalian, ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, ya, ketika Rasul SAW mendakwahkan Islam, berangsur-angsur bangsa Arab mulai mendekat kepada Rasul SAW, suku demi suku. Tetapi untuk Adi beda. Beliau malah justru melihat dakwahnya Rasul, pengaruh dakwahnya Rasul SAW merupakan ancaman bagi Adi bin Hatim At-Ta'i. Ancaman apa? Ancaman akan kepemimpinannya. Jika Nabi SAW nanti berhasil dakwahnya dan manusia seluruhnya ini masuk Islam, nanti dia terancam kepemimpinannya, merasa tersaingi oleh siapa? Rasul SAW. Maka dari itu beliau memusuhi Rasul SAW, meski Adi bin Hatim atau itu sendiri belum betul-betul mengenal pribadi Nabi SAW yang mulia. Dan proses permusuhan Adi kepada Rasul SAW ini berlalu kurang lebih 20 tahun. Sehingga pada suatu saat hatinya dibuka oleh Allah untuk menerima hidayah Islam
menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah kisahnya? Nah, kisahnya mari kita dengar bagaimana Adi bin Hatim ini menceritakan akan keislaman dirinya sendiri. Beliau mengatakan, tidak seorang pun bangsa Arab yang lebih benci daripada aku terhadap Rasulullah SAW ketika mendengar berita tentang beliau dan kegiatan dakwahnya. Beliau melanjutkan ceritanya, aku seorang pemimpin yang dihormati dan tinggal dengan kaumku di daerah kekuasaanku. Aku memungut pajak dari mereka 1/4 dari penghasilan mereka, sama dengan yang dilakukan oleh raja-raja Arab yang lainnya pada saat itu. Ketika pengaruh Rasulullah SAW bertambah besar dan tentaranya bertambah banyak, aku berkata kepada hamba sahayaku, ya gulam, wahai anak, ya, memanggil kepada siapa? Hamba sahayanya. Siapkan unta betina yang gemuk dan jinak. Lalu tambatkan selalu di dekatku. Bila kamu dengar tentara Muhammad atau ekspedisinya menjakakkan kaki di negeri ini, beritahukan kepadaku segera. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, hingga suatu pagi hamba sahaya Adi bin Hatim ini datang menghadap Adi. Maka hamba sahaya ini pun berkata kepada Adi bin Hatim wahai tuanku, apa yang akan tuanku berbuat jika tentara berkuda Muhammad datang ke negeri ini? Kemudian kata Adi, aku pun bertanya kepada hamba sahayaku tadi, mengapa, ada apa? Kemudian budaknya hamba sahaya tadi mengatakan, aku melihat beberapa bendera sekeliling kampung. Aku pun bertanya kepada Adi, bendera apa itu? Hamba sahaya mengatakan, itulah bendera tentara Muhammad. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, Adi bin Hatim melanjutkan ceritanya. Aku perintahkan sahayaku atau hamba sahayaku untuk menyiapkan unta tadi. Seketika itu juga aku memanggil istriku dan anak-anakku semuanya untuk segera berangkat ke negeri yang aman. Negeri mana adik-adik? Negeri yang dituju oleh Adi bin Hatim adalah negeri Syam. Di sana, kata Adi, kami bergabung dengan orang-orang yang seagama dengan kami dan tinggal di rumah mereka. Aku terburu-buru mengumpulkan semua keluargaku. Agama yang dipeluk oleh Adi bin Hatim atau pada saat itu adalah Nasrani, dan di Syam di sana adalah mayoritas kaum Nasrani. Nah, karena terburu-buru adik-adik sekalian, setelah melewati tempat yang amat mengkhawatirkan, kata Adi bin Hatim ternyata ada keluargaku yang tertinggal, yaitu saudara perempuanku tertinggal di negeri kami, di negeri Taif. Ya. Dan waktu itu tidak ada jalan lain bagiku, kata Adi, untuk menjemputnya kecuali aku harus kembali ke Taif. Maka aku putuskan untuk meneruskan perjalanan bersama rombonganku dan aku meninggalkan adikku di sana, yaitu saudara perempuanku, aku tinggalkan di mana? Di kota atau di negeri Taif. Walaupun hatiku sangat cemas, kata Adi. Nah, setelah adik-adik sekalian, Adi bin Hatim serta rombongan keluarga semuanya sampai negeri Syam, Adi bin Hatim mendengar berita bahwa pasukan berkuda Muhammad, Nabi SAW, menyerang At-Taif.
sehingga saudara perempuan Adi bin Hatim At-Tai tertangkap dan menjadi tawanan. Kemudian dibawa oleh para sahabat Nabi SAW ke kota Yathrib. Nama kota yang sekarang menjadi kota Madinah, adik-adik ya. Bersama penduduk yang lain ya, saudari Adi bin Hatim At-Tai menjadi tawanan dan dibawa ke kota Yathrib atau kota Madinah. Di sana mereka ditempatkan dalam sebuah tempat khusus untuk orang-orang yang menjadi tawanan perang di dekat pintu masjid. Ketika Rasulullah SAW melewati, saudaraku, kata Adi bin Hatim At-Tai, maka saudaraku yang perempuan itu menyapa Rasulullah, ya Rasulullah, bapakku telah binasa, yang menjaminku telah lenyap. Maka limpahkan kepadaku karunia yang dikaruniakan Allah kepada Anda. Apa jawab Rasulullah SAW? Siapa yang menjamin engkau? Saudara Hatim At-Tai mengatakan, Adi bin Hatim. Rasul menjawab, dia lari dari Allah dan Rasulnya. Sesudah berkata begitu, Rasulullah SAW pergi. Keesokan harinya, Rasulullah SAW melewati tawanan tadi, sehingga saudari Adi bin Hatim berkata lagi dengan perkataan yang sama kepada Rasul SAW, dan Rasul pun juga menjawab dengan jawaban yang sama. Sampai di hari yang ketiga Rasulullah lewat, namun saudari Hatim At-Tai atau Adi bin Hatim At-Tai ini tidak mengatakan apa-apa. Tapi di sana ada seorang laki-laki yang memberikan isyarat kepada saudarinya Adi bin Hatim ini ya untuk menyapa Rasul SAW kembali. Maka saudari Hatim At-Tai ini pun ya dengan adanya isyarat tadi mendekat kepada Nabi dan mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, bapakku telah meninggal, yang menjaminku telah lenyap, maka limpahkanlah kepadaku karunia yang dikaruniakan Allah padamu. Ya, di hari yang ketiga ya, siapa saudarinya Adi bin Hatim At-Tai pun mengulangi apa yang dikatakan di hari pertama, hari kedua ya, setelah tadi diingatkan oleh salah seorang dari sahabat Nabi SAW agar mengatakan dengan perkataan yang sama. Apa jawab Rasul SAW di hari yang ketiga ini? Saya penuhi permintaanmu. Kemudian saudari Hatim At-Tai mengatakan, saya ingin pergi ke Syam menemui keluargaku. Apa jawab Rasul? Tetapi engkau jangan buru-buru pergi ke sana. Ya, kamu boleh pergi ke Syam, tapi jangan buru-buru. Sebelum engkau dapatkan orang yang dapat dipercaya dari kaummu untuk mengantarmu ke sana. Bila engkau dapatkan orang yang dipercaya, beritahukan kepada saya. Kata Rasulullah SAW kepada saudari siapa? Adi bin Hatim At-Tai tadi. Ya. Intinya adik-adik, saudari Adi bin Hatim At-Tai tadi yang ditawan tadi oleh Rasulullah SAW diizinkan untuk ya keluar menemui siapa? Saudaranya Adi bin Hatim At-Tai ke Syam, tetapi dengan jaminan dari kaum ya Adi bin Hatim At-Tai yang terpercaya, sehingga nanti saudari Adi bin Hatim At-Tai ini bisa kembali lagi. Nah, singkat cerita, akhirnya saudari Adi bin Hatim At-Tai ini pergi ke Syam dengan rombongan dari kaumnya At-Tai yang dipercaya oleh Rasul SAW. Sesampainya di sana, bertemulah dengan Adi bin Hatim At-Tai. Ya. Ketika bertemu, saudarinya Adi bin Hatim At-Tai ya mengatakan kepada Adi, ya, Anda tinggalkan kami, Anda zalim. Ya. Anda tinggalkan kami, saya saudara perempuan kamu, mengapa tega-teganya kamu meninggalkan, sementara kamu beserta keluargamu ya di negeri Syam ini ya begitu tenangnya. Tega-teganya kamu tinggalkan bapakmu, saudara perempuanmu,
Kita ketahui adik-adik ya, bapaknya juga dalam kondisi sudah tidak ada. Ya. Ya, kamu tinggalkan bapak dan saudara perempuanmu, ya, serta yang lain yang Anda tinggalkan. Apa jawab Adi bin Hatim? Wahai adikku, janganlah berkata begitu. Ya. Akhirnya ya dengan banyak diskusi, akhirnya Adi bin Hatim At-Tai bisa menenangkan adiknya tadi. Ya. Setelah itu Adi bin Hatim At-Tai pun mengatakan kepada adiknya, engkau wanita yang cerdik dan pintar. Apa pendapatmu tentang ya Muhammad? Ya. Selama kamu berada di sana, tentu kamu melihat Muhammad langsung. Apa yang kamu lihat tentang Muhammad? Maka adiknya pun mengatakan, menurut pendapatku demi Allah, sebaiknya kamu segera temui beliau. Jika dia nabi, maka yang paling dahulu mendatanginya, beruntunglah dia. Dan jika dia seorang raja, maka tidak ada hinanya Anda berada di sampingnya. Anda adalah seorang raja pula. Mendengar apa yang disampaikan oleh adiknya ini, akhirnya Adi bin Hatim At-Tai pun ya melakukan apa yang diminta oleh saudarinya. Maka dia pun segera menyiapkan segala perlengkapan ya yang dia butuhkan, termasuk kendaraan yang dia butuhkan yang akan dia naiki untuk menuju ya menemui Nabi SAW di kota Madinah. Ya. Adi bin Hatim At-Tai tanpa ada pengamanan yang khusus, tanpa ada perjanjian yang khusus dengan Rasul SAW, akhirnya dia pun pergi ya menemui Rasul SAW. Ya. Sampailah Nabi SAW di kota Madinah. Di sana Adi bin Hatim At-Tai mendapati Rasul SAW sedang berada di masjid. Akhirnya Adi pun mengucapkan salam kepada Rasul SAW. Ya. Ketika mendengar salam itu, Rasul pun bertanya, siapa itu? Siapa Anda? Adi bin Hatim At-Tai menjawab, Adi bin Hatim. Rasul SAW pun berdiri, menyongsong dan menyambut serta menggandeng tangan Adi bin Hatim At-Tai. Kemudian beliau ajak ke rumahnya. Ketika Rasul SAW ya, menggandeng tangan Adi bin Hatim At-Tai ke rumah beliau ini, tiba-tiba ya ada seorang wanita yang tua, yang lemah ya, yang tidak dikenal ya, sedang menggendong seorang bayi menemui Nabi SAW minta sedekah. Coba bayangkan adik-adik, ketika kedatangan ya seorang yang penting, kemudian ada orang yang tidak dikenal ya, lemah lagi ya, rakyat jelata lah gitu bahasanya ya, menemui orang tersebut yang sedang ada tamu. Kira-kira apa ya tergambar oleh kita orang tersebut? Kemungkinan dia mengatakan nanti aja dulu ya, nanti saya ada waktu khusus. Tidak adik-adik, Rasul SAW menyempatkan diri yang menemui wanita itu dan meminta kepada Adi Hatim At-Tai untuk menunggu sebentar. Akhirnya beliau pun menemui wanita tua itu ya, berbincang-bincang sampai wanita tersebut ya keperluannya selesai. Melihat akhlak Rasul SAW yang mulia ini, Adi bin Hatim At-Tai pun sangat kagum kepada Nabi. Sampai di hatinya beliau mengatakan, demi Allah, ini bukan kebiasaan para raja. Ya, ini adalah akhlak yang mulia. Kemudian Nabi SAW ya setelah menemui wanita tadi dan menyelesaikan keperluannya, ya Nabi lanjut menggandeng tangan Adi bin Hatim At-Tai. Ya, bersama-sama berjalan sampai ke rumah Nabi SAW. Setibanya di rumah Nabi SAW, Nabi mengambil sebuah bantal kulit ya yang diisi dengan sabut kurma, lalu diberikan kepada Adi bin Hatim At-Tai. Rasul SAW mengatakan kepada Adi, silakan Anda duduk di atas bantal ini. Dengan penuh malu adik-adik, Adi bin Hatim At-Tai pun mengatakan, Anda lebih pantas untuk duduk di situ. Tapi Rasul SAW
tetap meminta Adi bin Hatim Atha'i untuk duduk di atas bantal itu dengan mengatakan, Anda lebih pantas lagi untuk duduk di situ. Maka Adi bin Hatim Atha'i pun mengikuti apa yang menjadi permintaan Nabi SAW, dan Adi bin Hatim Atha'i berdiri di atas bantal yang diberikan oleh Rasulullah SAW, sementara Nabi SAW duduk di atas lantai. Karena tidak ada bantal selain bantal yang tadi saja di rumah Nabi SAW. Coba kita lihat bagaimana akhlak Nabi SAW terhadap Adi bin Hatim Atha'i, sementara Adi saat itu belum masuk Islam. Menemui Rasul SAW, tapi Nabi SAW dengan akhlak mulianya menyambut Adi bin Hatim Atha'i dengan sambutan yang baik. Sehingga di dalam benak Adi bin Hatim Atha'i mengatakan, demi Allah, ini bukan kebiasaan raja-raja yang ada. Ya. Nabi SAW ya akhirnya mengatakan kepada Adi bin Hatim Atha'i, hai Adi, sudahkah Anda membanding-bandingkan agama yang Anda anut antara Nasrani dengan Sabi'ah? Ya, Nasrani adalah Kristen, ya, sedangkan Sabi'ah itu adalah agama yang menyembah bintang, ya, agama yang menyembah bintang. Ya. Kata Adi setelah ditanya seperti itu mengatakan sudah. Ya. Dan Nabi pun bertanya lagi, bukankah Anda memungut pajak dari rakyat 1/4 penghasilan mereka? Bukankah itu tidak halal menurut agama Anda? Kata Adi bin Hatim, iya betul. Ya. Dan sementara itu Adi bin Hatim yakin, ya, sesungguhnya Muhammad adalah Rasul SAW. Kemudian Adi bin Hatim pun atau Rasul SAW pun mengatakan, Adi, agaknya Anda enggan masuk Islam karena pernyataan yang Anda lihat tentang kaum muslimin. Mereka miskin. Demi Allah, tidak lama lagi harta akan berlimpah ruah di kalangan mereka, sehingga susah didapat orang yang mau menerima sedekah. Atau barangkali Anda enggan masuk agama ini karena kaum muslim sedikit jumlahnya, sedangkan musuh-musuh mereka banyak. Demi Allah, tidak lama lagi Anda akan mendengar berita seorang wanita datang dari Qadisiyah mengendarai unta ke Baitullah tanpa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Ya. Inilah ucapan Nabi SAW kepada Adi bin Hatim. Ya. Karena berbagai penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak membuat Adi segera masuk Islam. Sehingga Nabi pun mengatakan, mengapa Anda enggan masuk Islam? Apakah kamu mendengar bahwasanya kaum muslimin itu miskin? Ya, sehingga kamu malas dengan mereka. Perlu ingat, wahai Adi bin Hatim, nanti ada saatnya orang muslim itu yang miskin saat ini mereka akan menjadi orang-orang yang kaya, bahkan mereka nanti akan menolak sedekah. Ya, itu maksudnya. Kemudian, apakah kamu enggan masuk Islam itu, wahai Adi? Karena jumlah kaum muslimin itu sedikit. Ya, dan musuh-musuh kaum muslim itu banyak, sehingga penuh dengan kekhawatiran ketika masuk Islam. Kata Nabi SAW, suatu saat nanti, wahai Adi, ketakutan itu sudah tidak ada lagi. Bahkan nanti, kata Rasulullah SAW kepada Adi tadi, Anda akan melihat seorang wanita mengendarai unta menuju ke Baitullah, dan antara dia dalam kondisi aman dan tidak takut kepada siapapun. Rasul pun meneruskan, atau mungkin juga Anda enggan masuk Islam itu karena ternyata raja-raja dan para sultan terdiri dari orang yang bukan Islam. Ya, demi Allah, tidak lama lagi Anda akan mendengar istana putih di negeri Babil, yaitu di Irak, direbut kaum muslimin, dan kekayaan Kisra bin Hurmuz pindah menjadi milik mereka. Mendengar perkataan yang terakhir ini, Adi pun terperanjat. Adi bin Hatim terperanjat. Kekayaan Kisra bin Hurmuz? Jawab Nabi SAW, ya, kekayaan Kisra bin Hurmuz. Maka seketika itu juga Adi bin Hatim mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Nabi SAW. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah kisah Islamnya Adi bin Hatim. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang raja yang begitu gengsi untuk masuk Islam,
Tetapi setelah datang kepada Nabi SAW, melihat akhlaknya Nabi SAW begitu baik, kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi SAW berupa kemajuan-kemajuan Islam nantinya, kejayaan-kejayaan Islam nantinya, sampai ya kekuasaan dan kekayaan Kisra pun ya, bin Hurmuz ya, itu dikuasai oleh kaum muslimin. Akhirnya dia pun dengan penuh kepercayaan akhirnya masuk Islam ya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal ya. Kemudian Adi bin Hatim setelah masuk Islam menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang taat kepada Allah ya. Dan dia pun mampu menempatkan diri yang awalnya seorang raja ya, akhirnya dengan keislaman pun ya, dia merasa bahwasannya tidak ada yang membedakan sesama kaum muslimin, baik itu raja maupun rakyat jelata, kecuali ketakwaan dan iman mereka, dan semuanya terikat ya dengan ikatan ukhuwah Islamiyah ya. Dengan begitu ya, Adi bin Hatim At-Tai pun menjadi muslim yang sebaik-baiknya. Demikian saja adik-adik sekalian apa yang bisa kami sampaikan dari kisah Adi bin Hatim At-Tai. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu untuk meneladani beliau, bagaimana ya beliau adalah seorang sahabat yang mampu ya menanggalkan ya gengsinya demi Islam, yang mampu meninggalkan apa yang menjadi kekayaannya, mengumpulkan pajak ya begitu banyak. Akhirnya ya beliau pun menanggalkan itu semuanya demi Islam dan demi surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.